Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam. Iya. Gimana? Masih di kampung masing-masing atau sudah kembali ke Surabaya, teman-teman ini? Sudah di Surabaya, Bu. Oke, dari Surabaya. Kalau saya masih di kampung, Bu. Iya, iya nggak apa-apa. Mungkin dalam minggu ini masih online mungkin ya. Dosen-dosen yang lain juga sama kayaknya. Oke, baik. Untuk agenda hari ini, kita presentasi use case kalian yang tugas yang kemarin. Sambil dilihat mungkin saya kasih masukan atau memperbaiki cara menuliskan use case dan use case skenario-nya, gitu. Nah, kemudian setelah itu nanti agendanya yang awalnya kalau nggak salah saya berikan tugas membuat 3 aja ya. Itu ditambahkan lagi 2, jadi total ada 5 use case. Nah, nanti total 5 use case ini akan dipresentasikan lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, itu karena kemarin kalau nggak salah kita reschedule ya, karena, sudah cuti bersama. Nah, ini teman-teman jika diagendakan hari Minggu malam gitu kira-kira bisa nggak? Ya nggak harus malam sih, hari Minggu gitu nggak apa-apa. Nanti ini ya, dikoordinasikan ya, kira-kira hari Minggu besok ini bisa apa enggak, karena kita nanti nanti hari Minggu ini agendanya adalah kemarin sudah bikin use case skenario, terus kemudian use case diagram, nanti pertemuan selanjutnya kita buat sequence diagramnya. Dari 5 use case skenario dan use case diagram yang kalian sudah buat, kita bikin sequence-nya. Oke, ada yang mau bersedia presentasi terlebih dahulu? Di antara 3 atau 4 kelompok ini? Atau urut aja ya dari kelompok 1. Boleh, Bu, urut aja. Ya, oke. Dari kelompok 1 silakan dipersiapkan. Untuk kelompok 1 apakah ada perwakilannya di sini yang udah hadir? Kalau nggak ada mungkin kelompok 2. Kelompok 2 mungkin, silakan. Permisi, Bu. Ini yang kelompok 1, Bu. Oke, boleh kelompok 1 dulu. Silakan.
Nicholas Tekno ya, ADS. Bentar saya buat Google Sheet-nya dulu. ADS. ADSC, kelompok 1. Sini nanti. Ada 5 kelompok ya? Oke. 4. Iya, Bu, ada 5. Kelompok 1 ya, kelompok 1 use case, skenario, dan use case diagram. Kakak, silakan. Mungkin bisa dijelaskan ini apa, ini proyeknya tentang apa, membuat aplikasi apa, ya, kemudian skenarionya seperti apa, dalam bentuk diagramnya bagaimana, dijelaskan aja. Oke. Di sini kelompok 1 membuat aplikasi checklist akreditasi. Nah, di sini kita membuat 3 use case. Yang pertama ada use case login account. Di sini ada use case diagramnya. Terus di bawahnya ada use case skenario login account-nya untuk user dan sistemnya. Yang pertama itu dari sistemnya menampilkan halaman login, terus usernya memilih login atau sign up, terus user memilih login atau login menggunakan email dan password atau login dengan SSO. Kemudian user mengisi data untuk login, terus menekan tombol login. Kemudian sistemnya mengecek data, terus menampilkan halaman home. Terus untuk yang kedua, use case diagram checklist akreditasi. Nah, di sini ada use case diagramnya, kemudian di bawahnya ada di sini use case skenario checklist akreditasi. Dari awalnya sistemnya menampilkan halaman checklist, kemudian dari user memilih add detail, data, update, atau delete. Kemudian jika user memilih add detail data, sistem akan menampilkan halaman detail data tersebut. Kemudian jika user memilih update, sistem akan menampilkan halaman update. Halaman update, lalu di situ user disuruh untuk mengisi data, kemudian menekan tombol update. Setelah itu sistem akan otomatis mengupdate data tersebut. Kemudian jika user memilih delete, user memilih data mana yang akan di-delete. Habis itu sistem akan mendelete data yang dipilih tadi. Kemudian ada use case diagram report. Di sini ada use case diagramnya. Kemudian di bawahnya ada use case skenario report. Yang pertama, sistemnya itu menampilkan halaman report. Kemudian usernya mengisi data akreditasi. User menekan tombol report. Kemudian checking user, mengecek data untuk memvalidasi. Kemudian checking user itu menekan tombol diterima. Kemudian sistemnya langsung mengupdate akreditasi menjadi valid. Begitu saja Bu, mungkin. Terima kasih. Terima kasih Irsyad Dafa. Ini ya masukan buat teman-teman.
Nanti kalau untuk cara penggambarannya nanti saya jelaskan sekalian aja. Jadi kelompok 1, 2, 3 nanti saya lihat mungkin miss-nya di mana, saya ingatkan di mana cara menggambarnya, nanti saya sampaikan di akhir. Nah, tapi untuk ini kalau, gini, cara menggambarkan use case skenario itu sebaiknya di atasnya user dan sistem itu ada kolom lagi yang menyatakan tentang kondisinya seperti apa, ya. Jadi kondisi awal sistemnya adalah user telah bergabung misalkan user telah berhasil login, kondisi awalnya. User sudah berhasil login. Nah, setelah user berhasil login, baru dia bisa melakukan aktivitas yang berada di bawahnya, skenario yang kalian buat. Jadi nanti ditambahkan, deskripsi, itu bentuknya tuh kayak deskripsi satu kolom, jadi antara user sama sistem itu jadi satu gitu ya, di-merge. Nanti tulisannya adalah, kondisinya itu seperti kondisi awal. Kondisi awal, user telah berhasil login ke dalam sistem. Nah, baru dia bisa melakukan aktivitas yang ada di deskripsi. Nah, kemudian dijelaskan juga kalian menyebutkan di situ ada user atau aktor atau apapun gitu ya. Dijelaskan user itu siapa. Nah, usernya itu siapa. Jadi misalkan kalau di sini kan ada contoh checking user ya. Checking user dijelaskan adalah pengguna yang memiliki otoritas untuk melakukan pengecekan atau apa gitu ya. Kalau misalkan user adalah pengguna yang bertugas untuk menginput data, misalkan seperti itu. Jadi di sini tuh udah jelas ini user, ini siapa ya? Usernya itu siapa? Jadi kalau misalkan kalian bikin aplikasi e-commerce, usernya berarti adalah misalkan, calon pembeli gitu ya, pengguna aplikasi misalkan gitu. Kemudian ada user admin kan, admin itu siapa? Dijelaskan aktornya. Sama kondisi awal sebelum dia melakukan skenario tersebut. Kalau yang lebih komplit lagi, kondisi awal, dijelaskan aktornya siapa, kondisi awal, dan kondisi akhir yang diharapkan. Contohnya seperti ini, diagram report. Kondisi akhir yang diharapkan adalah user berhasil mengupdate akreditasi, misalkan seperti itu. Ya. Misalkan kalian melakukan di e-commerce, misalkan melakukan payment gitu ya, bikin skenario kita ketika melakukan payment. Kondisi awalnya adalah user telah berhasil login dan memilih memasukkan item ke dalam keranjang, misalkan seperti itu kondisi awalnya. Jadi skenarionya itu adalah setelah kondisi awal itu terpenuhi. Ya. Atau user telah masuk ke dalam halaman cart, seperti itu. Nah, terus setelah itu kondisi akhir yang diharapkan adalah user berhasil melakukan pembelian atau transaksi pembelian berhasil. Jadi ada kondisi awal, kondisi akhir yang diharapkan, sama penjelasan mengenai aktornya itu apa aja. Siapa saja tepatnya. Oke. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 1? Mungkin masih belum ada, Bu. Iya. Untuk buatnya kemarin ada kesulitan? Itu Bu sedikit Bu. Iya, kesulitannya di mana? Ya itu Bu, agak bingung Bu. Bingung akan? Gambarnya. Iya, kadang itu bingungnya tuh gini teman-teman, kapan harus include, kapan harus extend. Gitu nggak sih? Ini kan kalian pakai include ya, include. Coba yang di use case pertama itu use case diagramnya gimana? Coba lihat ke atas. Ini ada yang extend. Ya, biasanya tuh kalau kita baru belajar itu bingung, ini kapan saya harus include, kapan saya harus, ini adalah sesuatu yang extend. Gitu. Ya, oke.
Nanti ditambah lagi 2 ya, dan yang kalau bisa 2 itu harus ini ya, jangan yang kayak sign up, yang kayak gitu ya. 2-nya itu adalah core dari aplikasi kalian, yang pasti berbeda dengan punya teman-teman yang lain. Jadi kalau yang 3 di awal itu boleh kayak login, sign up gitu masih boleh, tapi nanti untuk sisanya itu lebih ke core dari aplikasi kalian. Kita belajar gambar di situ. Nanti kalau kalian menggambar itu kalian akan melihat bahwa, "Oh iya ya ternyata sistemku kurang ya, harusnya ada gini ya. Oh iya ya kalau mencet ini, kalau misalkan saya melakukan aktivitas ini, ternyata fiturnya kurang ya, kurang memenuhi dan sebagainya." Biasanya tuh saat menggambar itu akan kelihatan kebutuhan-kebutuhan tambahan lain dari sistem tersebut. Oke, cukup dari kelompok 1. Terima kasih untuk tugasnya, selesai dengan baik. Untuk kelompok 2, silakan. Sudah terlihat ya, Ibu? Iya, sudah Zulia. Baik, selamat pagi, Ibu. Di kelompok 2 ini kita membuat sistem pendataan fasilitas kampus. Kayaknya kita bikin use case-nya nggak satu-satu gitu, Bu, kayak punya kelompok 1. Saya jelasin dulu. Yang pertama mungkin use case skenario-nya masih kayak yang simple-simple kayak sign up gitu. Di sini use case-nya sign up. Deskripsinya, aktor melakukan sign up agar memiliki akun, di mana aktor tersebut merupakan pengguna atau user, atau usernya di sini adalah mahasiswa, dosen, dan orang-orang yang mengakses si aplikasi tersebut. Kondisi awalnya aktor ingin menjalankan aplikasi namun belum memiliki akun, dan kondisi akhirnya aktor berhasil mendaftarkan akun tersebut. Skenarionya, yang pertama, aktor mengakses aplikasi, reaksi sistemnya menampilkan halaman awal dari aplikasi tersebut. Lalu aktor melakukan akses halaman login atau sign up, sistem akan menampilkan halaman login atau sign up. Lalu aktor mendaftarkan menggunakan akun Google Kampus. Di sini kami membatasi menggunakan akun Google, Ibu. Dan aktor melakukan input password untuk verifikasi, lalu sistem memverifikasikan akun, lalu menampilkan halaman yang berhasil mendaftarkan akun tersebut. Use case skenario kedua, masih simpel juga, Bu. Ini login, di mana deskripsinya aktor melakukan login setelah memiliki akun untuk mengakses aplikasi, di mana aktornya juga masih pengguna atau user. Dengan kondisi awal, aktor ingin menjalankan aplikasi dengan akun yang sudah ada, dan kondisi akhir yang diharapkan, aktor berhasil mengakses dan berinteraksi dengan aplikasi menggunakan akun. Skenarionya, aktor mengakses halaman login, lalu melakukan login menggunakan akun Google Kampus yang sudah diverifikasi tersebut, lalu menginput password yang sudah dibuat di awal. Reaksi sistemnya, verifikasi password yang telah diinput saat sign up. Jika gagal, maka akan balik lagi ke nomor 3, di mana akan diminta untuk menginput password ulang. Lalu jika berhasil, maka akan lanjut ke nomor 7, di mana sistem akan menampilkan halaman utama aplikasi. Yang terakhir, aktor dapat mengakses dan berinteraksi dengan aplikasi. Use case skenario yang 3 merupakan input data inventaris dan fasilitas, di mana aktor melakukan penginputan data baru mengenai inventaris dan fasilitas kampus dengan sistem IoT. Aktornya di sini administrator, administratornya itu laboran dan teknisi komputer, di mana kondisi awal aktor mengakses laman penginputan data inventaris yang baru masuk, dan kondisi akhir yang diharapkan aktor berhasil melakukan penginputan data inventaris yang baru masuk. Skenarionya, aktor mengakses halaman penginputan data inventaris dan fasilitas. Sistemnya akan menampilkan laman penginputan data inventaris dan fasilitas, lalu aktor melakukan penginputan dengan bantuan sistem IoT, mungkin di sini menggunakan barcode atau RFID,
Lalu sistem akan mengeksekusi pemindaian tersebut dan mengubah pemindaian tersebut menjadi ID inventaris. Lalu sistem menampilkan halaman berhasil melakukan penginputan. Selanjutnya, penjelasan use case diagram mungkin dijelaskan teman saya. Baik Ibu, saya akan melanjutkan penjelasan dari use case diagram kelompok kami, kelompok 2. Di mana dikatakan pertama bahwa mahasiswa bisa login, dan nantinya data user akan dikelola oleh admin, oleh aktor admin yakni laporan. Selanjutnya, user, mahasiswa atau dosen dan kaprodi bisa melihat informasi fasilitas yang nantinya terhubung oleh user dari admin yang sudah dikelola oleh teknik laporan, yakni data fasilitas. Di menu selanjutnya ada report fasilitas yang bisa diakses oleh user, mahasiswa atau dosen dan juga kaprodi, di mana nanti input data dan dilanjutkan ke admin yakni manajemen data report fasilitas. Di menu selanjutnya yakni user, mahasiswa atau dosen dan kaprodi bisa user kaprodi saja yang bisa mengakses pengadaan fasilitas baru yang nantinya menginput data, dan selanjutnya dari pihak user teknis laporan memanajemen pengadaan fasilitas baru. Setelah manajemen pengadaan fasilitas baru, melakukan laporan rekapitulasi yang nantinya masuk pada informasi fasilitas. Yang terakhir yaitu menu profil saya yang bisa diakses oleh seluruh user baik mahasiswa, dosen, dan kaprodi maupun admin laporan. Yang terakhir yakni logout. Dapat dikatakan di dalam use case di atas terdapat 3 aktor. Yang pertama mahasiswa dan dosen, yang kedua kaprodi, yang ketiga admin. Terus user mahasiswa atau dosen bisa melakukan login, informasi fasilitas, report fasilitas, profil saya, dan logout. Yang kedua, kaprodi bisa melakukan login, informasi fasilitas, report fasilitas, pengadaan fasilitas baru, profil saya, logout. Begitupun sebaliknya, user admin bisa melakukan login, kelola data user, kelola data informasi, manajemen data report fasilitas, manajemen pengadaan fasilitas baru, laporan rekapitulasi, profil saya terakhir logout. Begitu Ibu atas keterangan use case diagram kami. Untuk keterangan include extend-nya masih belum ditambahkan. Ya, terima kasih dari kelompok 2. Ada yang mau nambahkan, teman-teman? Sudah cukup? Ya. Oke. Ya. Ini sudah bagus ya, sudah komplit untuk skenarionya. Coba boleh dinaikkan lagi Zulia? Skenarionya salah satunya. Nah, yang ada alternatifnya. Tadi kalau nggak salah tuh ada reaksi sistem jika ini maka itu, jika itu kalau nggak salah. Di atas, coba. Nah, jika gagal maka akan balik ke nomor 3, jika berhasil maka akan lanjut ke nomor 7. Ini begini ya teman-teman, kalau untuk penulisan use case skenario itu memang ada banyak formatnya, dan seperti ini yang dilakukan ini boleh. Boleh sekali. Nah,
Tetapi, di sini mungkin ditambahkan aja ya 1 kolom di bawahnya, nanti jadi boleh ikutin formatnya punya Zulia ya, kalau sampai 2 kelompok ini. Tapi nanti saya lihat lagi deh, 3 kelompok yang lain seperti apa dia buat skenarionya. Nanti ditambahkan lagi di bawahnya skenario itu kan ada aksi aktor sama reaksi sistem. Di bawahnya ditambahkan kolom lagi, paling bawah, kolomnya tuh di-merge ya, itu adalah alternatif skenario. Alternatif skenario. Jadi, use case skenario yang kalian buat, yang kalian jelaskan itu, yang di atasnya ini yang nomor 1, 2, 3, 4 dan sebagainya itu adalah use case ketika itu berhasil. Skenario yang berhasil itu seperti apa? Nah, kalau misalkan di sini kan ada yang nomor 5 nih, jika gagal maka akan balik lagi ke nomor 3, itu akan kalian jelaskan di bawahnya, alternatif. Alternatif skenario nomor 1. Pada tahap setelah user melakukan verifikasi password atau dalam kurung poin keempat, jika gagal maka akan kembali ke poin nomor 3 dan akan menampilkan halaman apa. Misalkan seperti itu. Terus alternatif 2, misalkan jika username-nya yang salah, misalkan akan menampilkan tulisan maaf username tidak terdeteksi. Jika passwordnya yang salah, terus itu yang alternatif kedua. Jika passwordnya yang salah, maka akan menampilkan halaman passwordnya tidak benar, misalkan seperti itu. Apabila username-nya tidak ditemukan, yang nomor 3 misalkan diarahkan untuk ke halaman sign up untuk membuat user baru, misalkan seperti itu. Atau alternatif lain yang kalian tawarkan. Jadi dalam skenario yang kalian buat itu adalah ketika skenarionya itu mulus sesuai dengan harapan kalian. Nah, apabila ada alternatif dijelaskan di kolom yang di bawahnya. Jadi cukup ditambahkan alternatif skenario. Nah, untuk alternatif skenario tidak perlu dibuat ini seperti ini kayak aksi aktor, reaksi sistemnya seperti apa enggak. Jadi cukup 1 kolom itu di-merge aja panjang, kalian jelaskan di situ alternatifnya apa. Ya. Kemudian sebaiknya, dan mungkin ini nanti yang akan dikerjakan oleh kelompok 2, dari masing-masing skenario kalian buat use case-nya dulu sendiri-sendiri. Sekalian mungkin ditambahkan apakah dia include atau extend dan sebagainya. Jadi misalkan 1, skenario login, kalian buat use case login. Use case diagram login-nya. Ya. Kemudian misalkan yang selanjutnya input data. Kalian buat use case diagram untuk input datanya saja dulu. Nah, nanti terakhir setelah 5 itu komplit, baru kalian buat yang seperti yang kelompok 2 lakukan yang paling bawah, semuanya dijadikan 1. Jadi masing-masing use case skenario punya use case diagram sendiri-sendiri. Itu mempermudah kalian untuk mengoreksi sebelum kalian input ke yang paling bawah. Jadi secara keseluruhan nanti semua. Kalian mudah mengoreksi, kemudian nanti stakeholder juga mudah untuk membaca. Jadi masing-masing use case skenario punya use case diagram sendiri-sendiri. Gitu ya. Untuk kelompoknya Zulia dan Atika. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Nah, ini sudah rapi kok, sangat rapi untuk skenarionya. Ya, nanti mungkin teman-teman yang lain bisa lihat punyanya kelompok 2 ya. Tapi nanti kita lihat dulu kelompok 3, 4, 5 gimana. Oke, ada yang mau disampaikan dari kelompok 2? Itu mungkin kendala buat per skenario Bu bikin use case diagramnya masih belum paham include sama extend-nya gimana. Iya, nanti kita bahas ya mengenai kapan pakai include, kapan harus pakai extend. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Ya, sama-sama. Kalau nggak ada, silakan kelompok 3.
Apakah presentasinya sudah terlihat, Ibu? Waktu saya belum. Baik, Ibu. Jadi ini dari kelompok 3. Ini untuk use case diagramnya aplikasi pendataan kewirausahaan mahasiswa, Ibu. Untuk use case skenario-nya di sini ada registrasi. Untuk aktornya yaitu ada mahasiswa, di mana kondisi awalnya aktor belum mempunyai akun dan kondisi akhirnya aktor berhasil mempunyai akun. Dengan aktor melakukan registrasi agar memiliki akun. Jadi yang dilakukan aktor yaitu menginput biodata diri, yang kedua input email dan password, dan yang ketiga mengirim pesan untuk verifikasi email. Lalu di verifikasi email menampilkan alamat email valid dan masuk ke home screen. Nah, untuk skenario alternatifnya input biodata dan input email dan password. Yang selanjutnya yang ketiga, jika mengirimkan jika email dan passwordnya sudah, mengirimkan pesan untuk verifikasi email. Nah, di sini sebagai skenario alternatifnya menampilkan alamat email tidak valid dan menampilkan alamat email valid. Nah, yang selanjutnya baru bisa masuk pada home screen. Use case yang kedua yaitu login. Aktornya mahasiswa. Kondisi awal aktor ingin mengakses aplikasi dan belum melakukan login. Kondisi akhir aktor berhasil melakukan login dan mengakses aplikasi. Jadi aktor melakukan login untuk dapat mengakses aplikasi. Untuk skenario normalnya, yang pertama input email dan password. Yang kedua mengecek valid atau tidaknya data yang diinput. Dan yang ketiga masuk ke home screen. Nah, pada skenario alternatifnya yang pertama input email dan password. Yang kedua mengecek valid atau tidaknya data yang diinput. Setelah itu akan menampilkan pesan login tidak valid dan melakukan
Yang keempat, melakukan input email dan password valid. Selanjutnya, yang kelima, mengecek valid atau tidaknya data yang diinput. Lalu kemudian yang keenam, masuk ke home screen. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk use case selanjutnya yaitu upload wirausaha, yang mana aktornya ini mahasiswa. Dengan kondisi awal, aktor belum mempublish kewirausahaannya, dan kondisi akhirnya aktor berhasil mempublish kewirausahaannya. Deskripsinya, aktor mempublish wirausahanya agar lebih dikenal. Untuk skenario normalnya, yang pertama yaitu aktor menginput nama usaha, kemudian mengupload foto produk yang dimiliki. Nah, dalam sistemnya akan menampilkan nama dan foto yang telah diupload. Untuk skenario alternatifnya, yang pertama aktor menginput nama usaha, yang kedua mengupload foto produk. Nah, jika mengupload foto produknya itu tidak berhasil, maka sistem tidak bisa menampilkan foto produk yang telah diupload. Nah, sehingga untuk aktor harus mengupload foto ulang produk. Ketika sudah bisa, sistem bisa menampilkan foto produk yang telah diupload, kemudian menampilkan stand yang kosong, dan aktor bisa membooking stand. Untuk use case selanjutnya yaitu mentoring, di mana aktornya ini mahasiswa dan tim KWU. Kondisi awalnya aktor terdapat, lebih tepatnya mahasiswa terdapat masalah dalam bisnis dan kurang pengetahuan tentang bisnis. Kondisi akhirnya, mahasiswa mendapat jalan keluar atas masalahnya dan mendapat pengetahuan tentang bisnis. Deskripsinya, aktor mendapat bimbingan dari mentor atau tim KWU. Untuk skenario normalnya, aktor atau mahasiswa bisa menginput keluhan atau masalah yang terjadi dalam bisnisnya. Kemudian sistem akan menampilkan jadwal tim mentoring yang kosong. Kemudian mahasiswa bisa memilih jadwal mentoring, dan sistem bisa meng-ACC apabila jadwalnya itu valid, bisa sinkron dengan sistem yang ada. Kemudian yang terakhir, aktor bisa melakukan kegiatan mentoring. Mungkin itu Bu dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, untuk use case diagramnya, UML-nya boleh dilihat. Ini jadi satu juga ya. Nanti dibuat sendiri-sendiri ya. Untuk alternate-nya seperti itu boleh. Cuman gini teman-teman, biasanya untuk gimana ya? Kalau untuk pakemnya, ya kita bahas masalah pakemnya. Untuk yang seperti yang tadi dibuat sama teman-teman itu boleh. Tapi saya arahkan aja ya. Jadi kena use dijelaskan aja biasa. Terus kalau ada alternatif 2 atau 3 atau 4 seperti itu. Tapi kalau misalkan alternatifnya itu cuma 1, ya, boleh dibuat seperti temannya kelompoknya 3 ini. Betul jika seperti itu. Kenapa saya sarankan jadi 1 aja alternatifnya, dalam artian nggak perlu dijelaskan terperinci di sistem. Karena nanti seharusnya, misalkan kalian buat 1 use case skenario ya, di situ ada 2 alternatif, ada alternatif 1 sama alternatif 2. Alternatif ini akan dibuatkan skenario lagi. Nah, nanti skenarionya itu seperti yang kelompok 3 buat.
Nanti namanya adalah kalau di sini kan namanya use case login gitu ya. Nanti namanya adalah use case alternatif 1 login. Nanti jadi dibuatkan sendiri terperinci lagi satu per Nah, itu pakemnya seperti itu, teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan alternatifnya cuma 1 boleh dibuat seperti punyanya kelompok 3, 4. Tapi kalau misalkan alternatifnya banyak, kalian buat jadi satu uraian aja dulu. Ya, nanti itu akan kalian buat use case alternatifnya lagi. Itu untuk pakemnya. Ya. Nanti dibuat satu-satu, ini sudah ada include-nya. Oke. Jadi input biodata diri itu include ke registrasi, betul. Input email dan membuat password itu include ke registrasi, ke fitur registrasi, betul. Ya, oke. Untuk Monev, include kelola Monev. Kelola Monev ini dia harus Monev dulu, ya betul. Oke. Saya rasa untuk use case diagramnya ini sudah sesuai. Ya, saya rasa ini udah sesuai untuk use case diagramnya. Oke. Tinggal dibuat dilengkapi use case skenario-nya, kemudian dibuat masing-masing untuk use case diagramnya ya, per skenario-nya. Nanti terakhirnya ditutup dengan ini enggak apa-apa. Sama ditambahkan 2 ya, kelompok 3, oke banget. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Kalian ada kuliah jam berapa teman-teman setelah ini? Jam 1, Ibu. Ya, oke. Lanjut selanjutnya kelompok 4.
Ya, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan tentang penjelasan use case diagram. Sebelumnya mohon maaf Ibu karena dari kelompok kami kurang menambahkan untuk usernya dan menambahkan untuk inputannya. Nanti setelah mungkin temuan selanjutnya akan lebih detail dari ini tampilan use case diagramnya. Untuk yang pertama, di sini usernya masih ada satu, nanti user dalam aplikasi kami di dalam penjelasan use case diagramnya ada dua, yaitu pembeli dan yang kedua adalah admin. Untuk yang pertama dilakukan oleh pembeli, yaitu sign in, include-nya bisa menginclude email serta password, nama. Yang kedua yaitu ada login. Login ini bisa menginput nama, name, serta email, serta password juga. Dan setelah berhasil, user pembeli akan dihubungkan ke memilih stand makanan. Di pemilihan stand makanan ini pembeli dapat memilih berbagai stand yang menyediakan makanan, minuman, dan snack. Setelah memilih stand berhasil, user akan diarahkan ke searching menu. Di searching menu ini user dapat memilih berbagai makanan. Selanjutnya dapat menambah pesanan. Setelah menambah pesanan, user dapat melihat riwayat pesanan dan melakukan pembayaran. Selanjutnya, user dapat melihat riwayat transaksi pesanan. Bisa scroll ke bawah. Lalu user akan melanjutkan dengan mengakhiri transaksi pesanan yang telah dipesan. Kurang lebihnya seperti itu Ibu. Mohon maaf atas kurang lebihnya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk skenarionya tadi boleh dilihat dulu skenarionya. Oke, ya berarti nanti kekurangan ini ya diperbaikinya alternatifnya aja ya. Alternatifnya nanti dibuatkan di bawahnya. Jadi nanti yang dijelaskan skenarionya yang di sini adalah dia ketika kondisinya sukses atau lancar sesuai dengan yang diharapkan, kemudian ditambahkan alternatif skenario. Ini sudah cukup bagus mendeskripsikannya. Lanjut ke bawah. Nah, oke, sekarang ke UML-nya, ke diagramnya. Skenarionya udah itu kurang lebih. Nah, untuk diagramnya itu gini teman-teman buatnya. Kalau gini itu, nah kalau misalkan saya baca, ini untuk semuanya ya, mungkin perbaikan dari yang sebelum-sebelumnya yang mungkin saya miss untuk mengkoreksi. Jadi ketika kita sign in itu include ke login itu saya rasa nggak include ya. Jadi pembeli ini bisa sign in, apa perbedaan antara sign in sama login? Ya. Mohon maaf Ibu, izin menjawab. Kalau sign in itu user belum mempunyai akun. Kalau login itu user setelah mempunyai akun dan sudah terdaftar oleh akunnya sudah terdaftar oleh sistem, user bisa
login dan masuk dalam program itu. Oke, mungkin lebih tepatnya sign up ya? Sign up sama Oh login. iya, iya Ibu. Sign up dengan sign in gitu ya. Atau sign up atau register dengan login, itu boleh. Nah, kemudian untuk menggambarkan seperti memilih stan, itu apakah dia harus login dulu untuk memilih stan? Ya. Iya Ibu, harus login terlebih dahulu. Oke, berarti itu include sudah tepat, ya. Kemudian untuk searching menu, apakah dia harus memilih stan dulu untuk searching menu? Iya Ibu, karena stannya ada banyak dan pilihan menu di berbagai stan itu berbeda. Searching menu harus memilih stan dulu. Berarti dia nggak bisa nge-search berdasarkan menu, terus ada pilihan stannya apa, enggak ya sistemnya? Nggak bisa Ibu, karena berbagai stan itu menunya berbeda. Oke, berarti search-nya berdasarkan nama stannya, bukan dari menunya. Betul ya? Kalau memang seperti itu, enggak apa-apa, betul. Untuk menambah pesanan, dia harus searching menu dulu, include, betul. Ya, itu sih. Soalnya ada beberapa aplikasi itu yang dia untuk nge-search itu tidak perlu login. Contohnya kita, ini sekalian aja saya jelaskan sekarang ya. Nih, ini saya cari yang saya share screen, saya cari dari internet yang mudah untuk dipahami, untuk include. Kalau memang betul seperti itu skenarionya berarti udah sesuai gambarnya. Ya. Extend sama include. Ya. Apakah sudah kelihatan layar saya? Sudah, Bu. Dilihat dari perbedaannya ini, extend itu di mana use case yang dituju berdiri sendiri tanpa harus melewati sebuah proses yang lain. Ya, dia adalah pilihan alternatif yang dia tidak perlu melakukan proses terlebih dahulu untuk melakukannya. Nah, sementara include di mana use case yang dituju harus melewati sebuah proses yang lain. Nah, ini contohnya. Extend, misalkan ini untuk e-commerce ya. Customer mau melihat barang. Maka customer mau melihat barang tidak perlu melewati proses login dan pesan barang. Jadi bahkan dari user itu tidak perlu login dulu untuk nge-search barang atau nge-search stan. Jadi dia bisa langsung search barang dari aktor, langsung di sini use case-nya search barang atau search menu, maaf kalau di kasusnya kelompok 4 search menu atau bisa search stan berdasarkan nama stannya tanpa harus login. Nah, itu jika sistemnya seperti itu ya. Tapi kan tergantung kalian bikinnya sistemnya yang seperti apa ya. Nah, kalau misalkan include ini, admin mau isi data barang, kita mau melakukan pesanan misalkan, maka dia harus login dulu untuk pesan. Apakah seperti itu? Ya, karena ada beberapa sistem yang seperti ini. Dia bisa search barang, dia bisa memasukkan ke dalam keranjang. Ketika dia mau melakukan pembayaran, baru dia harus login dulu. Ada yang seperti itu. Bisa search misalkan kayak saya. Contohnya aja kayak kalian lihat aplikasi Gojek, GoFood. Kalian search bisa berdasarkan nama, oke. Bahkan nggak perlu login misalkan kayak gitu ya. Terus udah bisa masukkan produk-produk itu ke dalam keranjang, ketika mau melakukan pembayaran baru disuruh login. Atau ada aplikasi yang dia harus login dulu baru bisa membuka fiturnya semua di dalam. Berarti fitur search, fitur apa itu semuanya adalah include ke login. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dia tidak perlu login untuk bisa melakukan itu, maka dia exclude ya, extend. Dari aktor extend ke search barang. Jadi itu tergantung dari sistem kalian seperti apa. Nah, kemudian
setiap bulatan-bulatan ini ya, misalkan di sini use case diagramnya ini yang jadi satu ya, use case UML yang jadi satu ini setiap di sini kalian lihat ya, ada melihat laporan absensi, mengelola data guru, mengelola data murid, mencetak laporan, mengelola data user. Ini bulatan-bulatan ini itu adalah use case, harus memiliki use case skenario. Ya. Jadi misalkan melihat laporan absensi, kalian harus buat use case skenario melihat laporan absensi. Jadi apabila dalam UML kalian ini, diagram kalian ini, ada 6 buletan, berarti ada 6 use case skenario yang harus kalian jelaskan. Sehingga ketika saya lihat ini, melihat laporan absensi ini apa sih? Ada skenarionya. Ada alternatifnya. Mengelola data guru ini apa sih? Ada skenarionya, ada alternatifnya. Sehingga kalau kalian buat di dalam skenario, dalam diagram kalian itu ada 10 fitur, atau ada 10 use case, maka harus ada 10 use case skenario dan alternatifnya. Itu ya teman-teman ya. Sehingga ketika saya berikan tugas misalkan minimal 5, berarti minimal ada 5. Kalau kalian buat ada 6, berarti skenarionya harus ada 6. Kalian buat ada 7, berarti skenarionya harus ada 7. Gitu. Misalkan melakukan pembayaran, ya di sini misalkan di sini ada misalkan melakukan pembayaran, berarti harus ada skenario melakukan pembayaran. Pembayarannya berhasil atau tidak? Kalau gagal bagaimana? Kalau gagal karena kesalahan OTP, misalkan. Kalau gagal berdasarkan saldo tidak cukup, itu kan ada alternatifnya. Kalau gagal berdasarkan nomor kartu kredit atau nomor debit tidak terdeteksi. Kalau gagal karena koneksi terputus. Kalau gagal karena server, biasanya pembayaran kan third party. Kita tidak kelola sendiri, kita menggunakan extend dari aplikasi lain gitu ya. Itu kalau misalkan error gimana? Kembali ke halaman login gitu. Jadi use case-nya nggak yang panjang gitu, tapi paling pendek-pendek 3-4 baris lah. Intinya adalah masing-masing ini punya skenario sendiri-sendiri dan alternatif sendiri-sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih.
Oke, mohon maaf teman-teman, koneksi saya dulu. Agak susah sinyal di sini. Oke. Tadi sampai mana ya saya menjelaskan ya sebelum terputus ya? Sampai aplikasi harus login atau tidak login dulu sampai mengakses account. Oke. Tadi saya sudah jelaskan. Bentar ya. Oke. Nih. Jadi ini ya, saya ulang aja, saya nggak tahu sampai yang mana tadi. Bentar. Jadi extend itu ya ini harus, nah jadi ada beberapa aplikasi yang gini, dia nggak harus login dulu bisa melakukan fitur-fitur tertentu gitu ya. Nah kalau misalkan dia harus login dulu maka dia include, tapi jika tidak maka dia cukup extend. Gitu. Nah kemudian yang mau saya sampaikan ke teman-teman bahwa misalkan seperti ini ya, ada use case diagram seperti ini. Di sini contohnya adalah check balance, deposit, withdraw cash, transfer, maintenance, repair, dan sebagainya. Masing-masing ini check balances ini punya use case skenario sendiri dengan alternatifnya. Sih, mohon maaf Ibu, Mohon maaf Ibu, saya tidak terlihat. screen. Oh iya, maaf. Saya belum share screen. Sudah kelihatan? Oke Ibu. Ya. Jadi misalkan seperti ini ada 6 use case ya. Check balances, deposit, withdraw, transfer, maintenance, repair ada 6. Ini berarti ada 6 use case skenario yang harus kalian buat dan alternatifnya. Sehingga apabila dalam use case diagram kalian secara keseluruhan itu ada 10 buletan-buletan ini, maka harus ada 10 indikatifnya, gitu ya teman-teman ya. Berarti user sudah memasukkan kartunya,
input kartunya ke dalam sistem, dan sudah tampilan apa di mesin ATM. Kemudian dia menekan tombol check balance. Kemudian sistem akan menampilkan balance-nya. Ya gitu ya. Kemudian misalkan deposit funds. User sudah memasukkan card. Kemudian dia memilih fitur untuk deposit. Kemudian mesin dari sistem akan mengeluarkan tampilan masukkan jumlah uang, aktor memasukkan uang, sistem menghitung uang dan sebagainya, memasukkan ke dalam database, kemudian menampilkan hasil uangnya ada berapa. Ada alternatif. Alternatifnya apa? Pertama, apabila ada uang yang tidak sesuai, misalkan ada uang yang terlipat atau apa yang nggak bisa masuk ke dalam mesin, maka akan menampilkan tampilan apa, sistem akan mengeluarkan uang tersebut, gitu. Misalkan seperti itu, ya teman-teman ya caranya. Jadi, begitu cara menggambarkan use case skenario-nya. Jadi apabila di sini ada 6, maka ada 6 use case skenario dan alternatifnya. Apabila kalian buat ada 10, berarti ada 10 use case skenario dan alternatifnya. Jadi use case itu berbeda dengan tombol yang kalian tekan atau kegiatan yang kalian akses. Tapi use case itu adalah sekumpulan entity kegiatan. Kasusnya, apabila dia mencek balance, maka ada fitur apa aja yang terkait. Aktor melakukan apa, sistem merespon seperti apa. Kondisinya bagaimana, kondisi yang diharapkan seperti apa. Jadi itu bedanya antara use case sama klik fitur. Takutnya ada yang bingung antara use case dengan klik fitur atau dengan fitur gitu ya, atau tombol atau halaman page. Kadang masih ada yang agak bingung membedakan antara use case dengan fitur. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Insya Allah sudah paham Ibu. Sudah paham ya? Nah, kalau extend sama include sudah paham ya bedanya ya. Kalau misalkan seperti ini, dia tidak harus login dulu ya, berarti extend. Tapi apabila di sini dia harus login dulu, maka itu include. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 5. Silahkan. Baik, Ibu izin presentasikan tugas dari kelompok 5. Jadi kelompok 5 membuat aplikasi penjadwalan kuliah pengganti. Langsung saja untuk use case yang pertama kita itu menggunakan use case create account. Jadi pengguna membuka halaman registrasi, lalu ada include syarat username dan password, data pribadi, syarat dan ketentuan, dan terakhir ada verifikasi email. Lalu untuk login, ada kalau data pribadi, dan untuk keamanannya kita menggunakan CAPTCHA. Lalu untuk use case skenario create account, untuk nama use case-nya create account, deskripsi, aktor melakukan create account agar bisa mempunyai account dan login. Aktornya adalah mahasiswa dan dosen. Kondisi awal, aktor belum mempunyai akun. Kondisi akhir, aktor berhasil mempunyai akun. Nah, untuk skenario normal, user membuka akun sign up, pribadi yang disediakan, lalu sistem menemukan informasi yang dimasukkan oleh user tidak valid atau tidak sesuai format. Lalu sistem menemukan error dan meminta user untuk memperbaiki informasi yang salah. Yang kelima, user
menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi. Yang keenam, user mengklik tombol sign up untuk menyelesaikan proses create account. Yang ketujuh, sistem untuk validasi informasi yang dimasukkan oleh user. Maksudnya yang kedelapan, setelah akun diaktifkan, user dapat melakukan login dan mengakses fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi. Lalu untuk skenario alternatifnya, jika user tidak mengisi semua kolom yang dibutuhkan pada halaman sign up, maka sistem akan menampilkan error dan meminta user untuk mengisi kolom yang kosong. Lalu diagram yang kedua yaitu update call. Jadi di dalamnya ada edit data, verifikasi data, lalu notifikasi perubahan data. Untuk skenario-nya, nama use case, update account, deskripsi, aktor melakukan update account agar bisa membantu baru informasi. Lalu aktornya mahasiswa dan dosen, kondisi awal, aktor memiliki informasi yang ingin diganti, kondisi akhir, aktor berhasil mengganti informasi. Lalu untuk skenario normal, user membuka halaman user memilih menu edit profil, user mengubah informasi yang ingin diperbarui, lalu user mengklik tombol save. Lalu untuk sistem akan memvalidasi informasi yang dimasukkan data dan melakukan notifikasi bahwa informasi akun telah berhasil diperbarui. Untuk skenario alternatifnya, jika user mengklik tombol cancel untuk mematikan proses update account, maka sistem akan kembali ke halaman sebelumnya dan tidak akan account. Yang ketiga adalah use case diagram activate account. Pengguna mengakses halaman setting account, lalu ada edit data, lalu delete account, lalu verifikasi penghapusan akun. Untuk use case skenario-nya, nama use case deactivate account, deskripsi aktor melakukan deactivate account untuk menaktifkan akun karena sudah tidak lagi digunakan, lalu aktornya dosen, kondisi awal atau memilih akun yang sudah tidak lagi digunakan, kondisi akhir, berhasil menaktifkan akun yang sudah tidak lagi digunakan. Skenario normalnya, user membuka halaman setting pada aplikasi, lalu user memilih menu delete account, lalu user akan diminta untuk memasukkan alasan yang dilakukan pada aplikasi, lalu user menyetujui syarat dan ketentuan berlaku, lalu sistem memvalidasi dan memastikan bahwa user benar-benar ingin menghapus akunnya. Sudah user mengklik tombol delete account untuk melanjutkan proses, lalu sistem akan menonaktifkan user pada aplikasi. Terakhir, sistem menampilkan notifikasi bahwa akun sudah berhasil dinonaktifkan. Lalu untuk skenario alternatifnya, jika user mengklik tombol cancel untuk membatalkan proses deactivate account, maka sistem akan kembali ke halaman sebelumnya dan tidak akan menonaktifkan akun user. Jadi itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk skenario yang pertama, boleh dilihat? Oke, lanjut ke bawahnya. Berarti nanti syarat dan ketentuan ini, dia ketika mengklik ada use case, user melihat syarat ketentuan, ya gitu ya. Sebentar, pinjam sebentar. Kondisi awal belum berhasil. Ini maksudnya gimana ya? Bisa dijelaskan ya? Nomor 2, 3, 4, 5. Jadi yang kedua ini user memasukkan ya.
Nomor 3. Sistem masih ada peserta tidak valid. Mungkin misal ada salah dalam ini Bu, password yang tidak sesuai. Maksudnya jika seperti itu, berarti untuk create account dia harus salah dulu. Apakah begitu? Tidak Bu. Nah, nanti Seperti saya ditaruh di ini ya Bu, alternate. skenario alternate. Ya, itu masuk ke alternate. Ya, jadi kalau misalkan seperti ini berarti dia harus melakukan kesalahan dulu, baru dia bisa membuat ID atau sign up. Gitu. Ada yang seperti itu soalnya, Putam. Jadi tombol sign up itu tidak ada di awal, yang ada cuman login. Nggak ada tombol sign up. Nah, ketika dia dia tuh menunya tuh seperti ini, misalkan tampilan awal, terus harus langsung login, masukkan username, password. Nggak ada syarat ketentuan, nggak ada apa, harus login. Nah, ketika dia login tidak ada, baru ada tulisan ID kamu tidak terdaftar, tidak terdeteksi. Apakah silahkan ke halaman daftar. Jadi halaman daftar itu baru bisa keluar ketika dia salah melakukan login. Tidak ada tombol sign up sama sekali di luar. Ada yang UI-nya seperti itu. Jadi itu nanti terserah mengikuti sistem yang kalian buat aja seperti apa. Boleh memang kalau seperti itu. Saya kira memang seperti itu awalnya. Gitu. Tapi kalau misalkan udah ada tombol sign up-nya ya berarti kan dia tidak perlu melakukan kesalahan dulu. Tapi kalau misalkan sign up-nya baru ada, baru muncul ketika dia gagal login, berarti benar seperti ini alurnya. Begitu ya kelompoknya, kelompok 5 ya, masukan dari saya ya. Jadi jadi tergantung dari sistem kalian. Oke. Oke, balik lagi ke diagramnya yang atas. Diagramnya, ini buat teman-teman yang lain juga ya. Sebentar, ke bawah dikit. Misalkan di sini ada tulisannya halaman registrasi. Ini untuk yang lainnya juga. Mungkin tadi saya belum jelaskan. Misalkan ada halaman use case create account. Oh, ini per masing-masing ya? Oke, lanjut. Yang keseluruhan nggak ada? Tidak ada Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti aja itu terakhir ya. Kalau sudah kelimanya, minimal 5. Minimal 5. Oke. Saya nggak ada komentar kok, memang nggak ada. Cukup sesuai untuk UML-nya. Oke. Ada yang mau disampaikan? Belum ada Ibu. Ya, ada kesulitan? Teman-teman semua? Kurang lebih kayak gitu ya cara buatnya. Ini sudah bagus kok, sudah bagus. Sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Oke, saya ini absen dulu ya. Ini kita pertemuan ke-10 ya. Kita baru 1 kali pertemuan ya teman-teman ya? 2 kali Bu. Kita sudah 2 kali. Sudah 2 kali, sebentar. Berarti pertemuan ke-11. Kita sudah 2 kali. ADS ya. Saya absen dulu ya. Adelina hadir? Hadir Ibu. Irsyad Dafa hadir tadi, Bagas hadir, Bu Hori hadir? Bu Hori? Belum? Leli? Hadir Bu. Ya. Irsyad Budi? Hadir Bu. Syifa hadir tadi ya. Farhan? Farhan Akbar belum? Marcel? Marcel?
Oke, Marcel hadir. Putri Rigita. Sinta Aisyah. Sinta Aisyah. Belum. Karisa. Hadir, Ibu. Patan hadir tadi. Putri Faza. Hadir, Bu. Oke, Zezidan. Belum. Randi. Atika hadir. Randi hadir? Randi? Hadir, Bu. Oke. Atika hadir, Zulia hadir, Putam hadir, Royhan. Hadir, Bu. Oke. Saya last call ya. Bu Hori. Farhan. Hadir, Bu. Oh, Farhan hadir. Sinta Aisyah. Hadir, Bu. Oke. Zezidan. Ya, Bu Hori sama Zezidan ya. Yang tidak hadir hari ini. Berarti pertemuan ke-12 besok. Kita udah berarti 9, 10, sekarang 11, 12 berarti nanti saya pengennya hari Minggu. Ya teman-teman ya. Permisi Bu, untuk Ya. pertemuan 9 kita belum juga Bu. Kita belum 9, berarti kita baru 1 ya? Baru pertemuan 10 dan ini baru 11 Bu. Oke. 10, 11. Berarti besoknya pertemuan 9 ya. Kita kan ganti jadwal kan, berarti 9 ya. Nanti hari Minggu ini. Berarti kita udah berarti baru 1 pertemuan kan? 10 aja. Ini pertemuan kedua ya. Berarti saya kurang 1 pertemuan, nanti pertemuan ketiga. Saya harap bisa hari Minggu ya, teman-teman ya. Soalnya minggu depan banyak kegiatan, nanti ada mahasiswa dari mana? Dari Malaysia mau inbound ke kita. Jadi saya khawatir nanti ada banyak kegiatan. Jadi kalau bisa nanti hari Minggu ini kita selesaikan dulu hutang saya, hutang kelas kita. Ya. Oke. Tugasnya nanti diperbaiki masukan dari saya. Untuk yang sudah diupload tidak perlu diupload ulang karena nanti saya akan lihat kalian nguploadnya kapan. Ya, jangan diupload ulang. Nanti dibuatkan lagi aja folder ya, Putam. Jadi nanti yang sudah kalian buat sekarang itu difolderkan, namanya adalah use case, skenario, dan diagram. Atau enggak kasih nama progress 1. Terus kemudian bikin folder lagi, progress 2. Ya, nanti diuploadnya nanti maksimal hari Minggu. Jadi sebelum kalian presentasi silahkan diupload. Itu masukan dan juga tadi perbaikan yang sudah saya sampaikan ke teman-teman semua. Nanti setelah pertemuan besok sudah dianggap cukup, baru nanti kita akan belajar tentang sequence diagram di pertemuan selanjutnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas, apakah sudah cukup jelas? Cukup Ibu. Ya. Saya rasa. Sudah cukup, yang lainnya? Cukup Ibu. Jika sudah, saya sudahi kelasnya, mumpung masih edisi Ramadan. Sebelumnya saya sudah mohon maaf lahir batin, saya maaf lahir batin lagi bagi mungkin yang kemarin belum ketemu ya. Ya mohon maaf lahir batin, apabila selama perkuliahan ini ada yang kurang berkenan. Kemudian selamat berlibur, berkumpul dengan keluarga yang masih kumpul dengan keluarganya, yang sudah di Surabaya selamat kembali pada kenyataan. Oke, jadi saya sudahi dulu kelasnya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.